Puji Tuhan, selamat malam, salam, salam, salam semuanya. Haleluya, haleluya. Oke, malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, masih ada di dalam pelajaran buku yang ketiga, yaitu tentang gereja Tuhan Yesus. Nah, saudara, hari Jumat kemarin kita sudah membahas ya tentang masalah sahabat, anak, hamba dan anak, itu temanya ya. Dalam slide ini kita lihat. Nah, tentang masalah sahabat, hamba dan anak. Apa yang kita bahas pada hari Jumat kemarin adalah tentang persahabatan Allah dan manusia. Ya, kita ingat ada beberapa tokoh yang kami contohkan di mana orang-orang itu Alkitab menyebut sebagai sahabatnya Allah. Dan kriterianya apa? Ketika mereka menjadi sahabat Allah, modalnya apa? Ketika mereka berhubungan terkonek dengan Allah, ya, mereka memiliki hati pemikiran yang bagaimana? Nah, kita tahu bahwa Allah itu sempurna, Allah itu kudus, Allah itu suci, Allah itu benar. Nah, kalau kita mau bersahabat dengan Allah yang sedemikian itu, kita harus menjadi paling tidak seperti kriteria daripada Allah itu sendiri, bukan? Nah, saudara, oleh sebab itu, saya percaya selama 3 hari setelah kita jeda, Bapak Ibu Saudara mulai merenungkan, ya, kira-kira persahabatan Anda dengan Allah itu seperti apa? Modelnya apakah seperti Henokh, atau seperti Nuh, atau seperti Abraham, atau seperti Daud, atau seperti Musa. Ya? Nah, mulai ini ya, mulai cek nih persahabatan Anda ini. Kira-kira seperti apa? Lalu mulai ditingkatkan lebih daripada mereka semuanya itu. Amin. Nah, Bapak Saudara, kelanjutannya malam hari ini kita akan melihat beberapa posisi ya dari orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan ketika mereka diselamatkan. Sebelumnya, ya, kita ini semua orang adalah orang-orang yang diperhamba oleh dosa, ya, menjadi hamba dosa. Ya, perhambaan dosa ini sudah terjadi sebelum ya kita ditebus oleh Dia. Mereka yang hidup di bawah hukum Taurat berstatus sebagai hamba. Dalam kenyataannya, ya, orang yang hidup di bawah hukum Taurat ini, ya, di bawah hukum Taurat ini juga menjadi hamba dosa dan hamba roh-roh dunia sampai tiba saatnya Allah mengirim anaknya untuk memerdekakan mereka dari perhambaan dan menjadikan mereka anak-anak Allah. Nah, itulah perbedaan status yang harus kita pegang dan kita mengerti. Bahwa semua orang perjanjian lama, mereka itu statusnya hamba. Ya, ada yang hamba dosa karena terus melakukan dosa. Ada yang menjadi hamba dari sebuah hukum, tatanan yang disahkan kala itu, namanya Taurat. Ya, jadi ada 2 kriteria. Orang perjanjian lama itu ada yang menjadi hamba dosa dan ada yang menjadi hamba Taurat. Hambanya Taurat, ya. Nah, mereka semua adalah hamba dari sebuah aturan atau tuntutan daripada si dosa itu sendiri. Nah, saudara, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 3 ayat yang ke-24. Ya, di sini dikatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Ya, puji syukur, saudara, kita hidup di masa anugerah dan kita tahu Yesus telah menebus kita dari hukum Taurat, perhambaan hukum Taurat, sehingga kita sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus ini tak perlu memenuhi tuntutan dari hukum Taurat.
Ya. Nggak perlu memenuhi tuntutan dari hukum Taurat. Karena apa? Anda tidak ada di bawah yurisdiksi hukum Taurat itu lagi. Sekarang Anda sudah ada di bawah yurisdiksi hukum anugerah atau hukum roh itu sendiri. Nah, saudara, bukan berarti Taurat itu dihilangkan, tidak. Taurat masih berlaku. Itu adalah tatanan Allah sendiri yang memberikan kala itu kepada Musa untuk diberikan, dicamkan atau dipraktekkan oleh bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Jadi 10 hukum Allah itu Allah sendiri yang menulis, yang disebut Taurat itu. Tapi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, setiap orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus, Anda tidak termasuk orang yang dituntut oleh hukum Taurat tersebut. Amin. Nah, gini saudara, ya. Hukum Taurat itu baik. Tapi nggak ada orang yang bisa melakukan 100% dari tuntutan hukum Taurat itu. Kenapa? Karena manusia itu dikendalikan oleh daging. Dan daging itu sifatnya kalau dilarang, dia semakin mau melanggar atau melakukannya. Di mana ada larangan, ada nafsu atau kecenderungan untuk mencoba apa yang dilarang tersebut itu. Ya, nah makanya manusia terus nggak pernah ada yang bisa melakukan apa yang dilarang oleh Allah di dalam hukum Taurat itu. Nah, semua bentuk larangan-larangan itu semuanya diambil oleh Tuhan Yesus, lalu digenapi oleh Tuhan Yesus. Kita ada di dalam Tuhan Yesus. Sekarang kita tidak ada lagi dalam tuntutan hukum Taurat. Amin. Nah, sekarang kita tahu, ya, bukan berarti kita hidup semena-mena lalu melanggar Taurat. Tidak. Justru hukum yang diberikan oleh Allah di dalam hukum roh itu ternyata jauh lebih kuat, jauh lebih tinggi, ya, dari hukum Taurat itu sendiri. Tuhan menggenapi, Tuhan melengkapi, Tuhan menaikkan levelnya dari hukum itu. Sekarang di dalam hukum anugerah, kita sekarang boleh hidup, ya, berdasarkan hukum yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Ya, nah, walaupun tinggi, walaupun kelihatannya lebih kuat daripada hukum Taurat, tapi karena Anda dibantu oleh Roh Kudus, Anda akhirnya bisa melakukannya juga. Amin. Galatia 4 ayat 1. Mari kita baca dulu ya. Paulus ini luar biasa. Ya, kita diberkati oleh tulisan-tulisan Paulus ini. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris sebelum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Ya. Nah, dari apa yang dijelaskan oleh Paulus ini, sekarang kita menangkap. Ya, kita dulu adalah orang yang takluk, tunduk baik kepada roh-roh dunia dan kepada hukum Taurat itu sendiri. Tapi Bapa telah mengutus anaknya, Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Amin. Nah, saudara, ketika kita memposisikan diri kita sebagai anak Allah seperti ini, sekarang kita tahu kita punya hak-hak di dalam sebagai anak ini. Dalam Yohanes pasal 8, ayat 34 sampai 36, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba
tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, status kita menjadi anak Allah ini mengubah posisi kita juga ya, mengubah keadaan kita juga. Dulu kita adalah hamba dosa. Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak itu tetap tinggal di dalam rumah. Dan apabila anak-nya besar, yaitu Tuhan Yesus itu memerdekakan kamu, kamu sekarang benar-benar merdeka. Sebagai anak Allah, sekarang Anda sudah dimerdekakan dari semua tuntutan. Makanya sekarang ya, kalau Anda mungkin melihat hal-hal yang mungkin Anda tidak suka atau orang lain melakukan ini dan Anda keberatan dan sebagainya. Sekarang kalau Anda mempertanyakan, ya, bukan pertanyaannya boleh atau tidak. Ya, Pak, itu boleh atau tidak? Bukan masalah boleh atau tidak. Ya. Karena Anda bukan orang yang dituntut. Anda telah dimerdekakan dari segala bentuk tuntutan yang ada di bawah yurisdiksi Taurat itu. Paham ya? Jadi segala aturan yang boleh atau tidak, itu adanya di daerah Taurat. Boleh atau tidak. Ya. Jadi jangan pernah nanya sama saya, Pak, itu kalau gini boleh atau tidak? Dan saya jawab, ini orang berpikir ala Taurat nih. Ya. Orang yang di dalam anugerah adalah orang yang telah dimerdekakan. Artinya apa dimerdekakan? Segala sesuatu boleh Anda kerjakan, boleh Anda lakukan sebenarnya. Tapi, ya dengar, apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda lakukan itu ada gunanya atau tidak? Masalah berguna atau tidak? Bernilai atau tidak? Itu persoalannya. Ya, berkualitas atau tidak, bukan faktor masalah boleh atau tidak lagi. Amin. Kalau Anda masih berpikir boleh dan tidak, Anda kembali lagi tarik pada aturan hukum Taurat, diperhamba seperti itu. Nah, saudara, anak Allah tidak dituntut lagi oleh Taurat. Boleh dikatakan Taurat bukan untuk anak-anak Allah. Kalau Anda merasa diri Anda hari ini adalah anak Allah, Anda tidak dituntut oleh Taurat itu lagi. Tapi kalau Anda bukan anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah, Anda masih harus dituntun oleh Taurat itu. Nah, sekarang kita harus bisa membedakan. Ya, kalau kita ketemu dengan orang yang statusnya baru akan menjadi anak Allah, belum menghidupi sebagai anak Allah, yang dituntun, yang dipimpin oleh Roh Allah, ya. Nah, orang tersebut pantas kalau diatur dengan hukum Taurat. Tapi kalau orang yang sudah menjadi anak Allah dan sudah hidup dipimpin oleh Roh Allah, orang tersebut nggak perlu lagi tunduk pada hukum Taurat. Amin. Hukum Taurat. Nah, saudara, sekarang kita tahu ya, kenapa orang yang dipimpin oleh Roh Allah, kalau dia melakukan segala sesuatu, yang bertanggung jawab bukan yang melakukannya, tapi yang menuntunnya, bukan? Anda melakukan segala sesuatu atas dasar perintah atau ajakan yang menuntun Anda. Anak Allah adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Roh itu membawa Anda kemana? Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus itu nanti akan menuntun setiap anak-anak Allah kepada seluruh kebenaran. Amin. Ya. Nah, paham ya maksud saya ya? Jadi hanya orang-orang yang belum dipimpin oleh Roh Allah, mereka diaturnya dengan hukum Taurat itu. Tapi kalau Anda sudah dipimpin oleh Roh Allah, segala sesuatu Anda konfirmasi dulu, Anda tanya kepada Tuhan, lalu Tuhan memberikan jawabannya, Tuhan memberikan peneguhannya, ini dan itulah. Kalau Anda sudah mulai hidup Allah seperti itu, ya,
Anda tak perlu lagi aturan yang namanya Taurat. Karena Anda sudah dimerdekakan itu. Amin. Nah, saudara, sekarang Yakobus 4 ayat 4. Hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan musuhnya Allah. Ya, saudara, kita harus meningkat. Jangan terus menjadi hamba, apalagi hamba dosa atau hamba dari roh-roh yang lemah. Mulai naik levelnya. Jadi sahabat. Ya. Jangan bersahabat dengan dunia. Ketika Anda bersahabat dengan dunia, Anda akan menjadi musuhnya Allah. Ketika Anda bersahabat dengan Allah, sebaliknya, Anda akan dimusuhi oleh dunia. Nah, sekarang pilihan tergantung kepada Bapak Ibu Saudara. Mau dibenci dunia atau mau dibenci Allah? Mau bersahabat dengan dunia atau bersahabat dengan Allah? Semua memiliki konsekuensi. Amin. Ketika Anda bersahabat dengan Allah, otomatis dunia tidak terima. Dia akan memusuhi Anda, membenci Anda. Ketika Anda bersahabat dengan dunia, otomatis juga surga tidak suka. Anda menjadi musuhnya Allah. Nah, apa sih untungnya ya kalau kita bersahabat? Menjadi sahabat itu untungnya apa? Nah, ini kita masuk bagian 3 tentang sahabat. Status kita sebagai hamba telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus dan kita diangkat menjadi sahabat Tuhan Yesus. Amin. Nah, perbedaan antara seorang hamba dan seorang sahabat terletak dalam kehormatan untuk boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkenan memberitahukan semua hal yang ia ketahui dari Bapaknya kepada kita, para sahabat-sahabatnya. Nah, saudara, ketika kita naik level dari status hamba, sekarang menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Ketika Anda menjadi sahabat, seorang sahabat itu boleh mengetahui apa saja yang ada di dalam hati sahabatnya itu. Ya, itu kata firman tadi ya. Ya, bahwa seorang sahabat memiliki penghormatan, boleh mengerti tentang rencana dan kehendak daripada Tuhan itu sendiri. Jadi bukan yang hanya model orang yang taunya kerja. Kalau pemerintahan di Indonesia, Pak Jokowi selalu kerja. Ya, tapi kalau Anda menjadi sahabatnya Allah, bukan Allah itu bukan hanya pengen lihat orang yang tahu kerja, ya. Bekerja rajin itu bagus. Tapi kalau apa yang Anda lakukan tidak sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, itu juga menjadi menjadi satu masalah baru lagi. Umpama ya, satu hari Anda punya pembantu. Mungkin pembantu yang lama itu malesnya luar biasa, ya, nggak mau kerja. Ya pokoknya kalau udah meleng sedikit aja nggak diawasin itu udah tidur kayak apa segala macam gitu ya. Anda menggaji orang yang malas seperti itu. Lalu Anda cari pengganti. Anda cari ya, tanya kepada biro yang menyediakan pembantu itu. Lalu Anda bilang pesan, kasih ya orang yang rajin ya. Ya, orang yang rajin kerja. Lalu dikasih yang jenisnya seperti itu. Datang ke rumah Anda. Ya, rajinnya luar biasa, saudara. Ya, nggak pernah berhenti bekerja. Apa saja dipindahin sama dia. Ya, kursi yang tadinya di ruang tamu dipindah ke dapur. Ya, nah itu isi lemari semuanya dipindahin ke tempat yang lain, segala macam itu ya. Wah, saudara, rajin dia mau kerja.
Tapi dia melakukan sesuatu yang dikerjakan itu tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Nah, kira-kira kalau Anda punya pembantu model seperti itu, Anda pertahankan atau tidak? Rajin ya rajin, enggak tahu. Tapi kok begitu ya? Ya, jadi nggak kayak yang dulu, malesnya luar biasa. Ini rajin, apalagi kalau kerajinannya lebih lagi sudah ya, rajin barang-barang Anda masuk ke tasnya dia, terus dia kabur. Itu lebih rajin lagi ya. Nah, saudara, kita pasti tidak menghendaki ya pembantu yang seperti itu, bukan? Allah juga sama, saudara. Dia tidak hanya kagum dan terpesona dengan orang-orang yang kelihatannya rajin kerja. Punya hati hamba seperti itu. Makanya dia mengangkat semua orang-orang yang telah menghambakan diri kepada dia itu sekarang diangkat levelnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi sekarang adalah sahabat. Tujuannya apa? Aku menghargai kerajinanmu. Aku suka orang yang rajin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Rajin, bagus. Tuhan suka orang rajin. Ya, tapi rajinnya harus sesuai dengan apa yang diinginkannya. Nah, itu ada level dari sahabat ini. Seorang sahabat, dia tahu isi hati sahabatnya. Sahabatnya pengen apa. Lalu dia melakukan sesuatu yang diinginkan oleh si sahabatnya itu. Nah, semuanya jadi indah, bukan? Hal seperti itu. Amin. Nah, saudara, lanjut dulu. Ketika Maria duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan ia mengajar, itu sangat menyenangkan hatinya. Ya, itu sangat menyenangkan hatinya. Nah, saudara, kita lihat di sini ya. Nanti kita akan bahas, tapi ayatnya kita buka lebih dahulu. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Yesus berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Catat baik-baik. Ya. Kalau Anda mau menempatkan diri ya, menduduki posisi sahabatnya Tuhan Yesus. Syaratnya cuma satu. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apakah Bapak Ibu Saudara malam hari ini yang belajar dalam Zoom meeting ini adalah orang-orang yang telah melakukan apa saja yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita atau bukan? Ya, ketika kita mulai ya menjadi orang-orang yang berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh Dia, nanti Dia akan berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin. Wow, saudara ya. Jadi modal rajin sudah bagus. Anda bukan orang malas. Ya. Nah, ketika Anda sekarang mau naik level lagi dari hamba menjadi sahabat, setiap apa yang akan Anda lakukan dan Anda kerjakan, pastikan, betul enggak? Anda dengar itu Tuhan yang suruh. Ya, itu Tuhan yang suruh. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang ku perintahkan kepadamu. Buka hatimu tiap hari, siap dengar perintah Tuhan. Tuhan, ya, engkau mau apa? Itu pertanyaan yang bagus. Yang boleh Anda ungkapkan setiap hari dalam doamu kepada Tuhan. Ya, Bapak,
engkau mau melakukan apa di bumi ini? Nah, Anda tanya tentang proyeknya Allah di bumi ini. Ketika Anda bertanya seperti itu, lalu Allah melihat, oh orang ini kayaknya siap untuk menjadi perpanjangan tanganku di muka bumi ini. Makanya Allah langsung bilang, aku mau ini, aku mau itu. Lah ini dan itu Anda tangkap. Lalu Anda lakukan. Lalu Anda kerjakan. Anda melakukan dan mengerjakan atas apa yang Tuhan inginkan. Kok Anda tahu keinginan Tuhan? Karena Anda tanya sama Tuhan. Banyak orang kadang-kadang ya, dia sebenarnya pengen melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Tapi tak pernah mendapatkan perintah dari Tuhan. Kenapa tidak? Karena tidak mau tanya kepada Tuhan. Ya. Nah, Anda harus mulai aktif dalam perkara ini. Aktif dalam menggunakan telinga. Firman Tuhan katakan, ya, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Apa artinya? Siapa yang bertanya akan mendapat jawabannya. Tanya sama Tuhan. Tanya apa saja. Ya. Tanya apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau kerjakan, lalu Anda mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, sekarang mengerti ya? Mental sahabat ini harus dibangun. Anda bukan orang-orang yang hanya memanfaatkan Tuhan terus, tidak. Tapi Anda sekarang menjadi partnernya Allah. Anda siap mengerjakan apa saja yang Tuhan ingin kerjakan di muka bumi ini. Itu hati seorang sahabat itu seperti itu. Dia pengen tahu. Sahabatnya itu pengen apa. Lalu setelah mengetahui tentang apa yang diinginkan oleh sahabatnya, dia mau bantu sahabatnya itu. Ya. Dia tidak mau melakukan mendahului apa-apa saja yang belum diungkapkan oleh sahabatnya tersebut. Amin. Nah, saudara, Tuhan menyebut kita ini sahabat, gereja Tuhan. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-15, kalau kita baca di sini ya. Matius 9 ayat 15, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka, tetapi waktunya akan datang. Mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saya tidak akan berbicara tentang puasanya atau diambil berduka cita, tapi di sini kita lihat Tuhan bilang, dapatkah sahabat mempelai laki-laki, ya, berduka cita selama mempelai itu bersama mereka, ya. Nah, jadi jemaat Tuhan, gereja Tuhan, murid-murid pada waktu itu disebutnya oleh Tuhan Yesus ketika orang Farisi itu menanyakan hal puasa tentang murid-murid dan Yesus itu. Yesus bilang, ya, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Siapa yang disebut sahabat? Murid-muridnya. Ya. Kenapa Tuhan menyebut mereka sahabat? Karena si murid ini kalau tidak tahu, kalau tidak mengerti, si murid ini nanti di rumah selalu nanya sama gurunya. Karena Yesus kala itu selalu berkhotbah dalam perumpamaan. Sehingga banyak orang yang tidak mengerti tentang perumpamaan yang dipaparkan oleh Tuhan Yesus. Nah, murid-muridnya ketika mereka sendirian bersama dengan gurunya ini, gurunya dicecer lagi. Guru, ya. Itu tadi perumpamaan, artinya apa? Artinya apa? Lalu Tuhan memberitahu, oh artinya ini. Itu maknanya begini. Si murid itu tahu, itu enggak ada isi hati. Tapi orang yang di luar itu tak mengetahuinya. Dia hanya mendengar perumpamaannya.
Tapi murid-murid ini tahu maknanya. Ketika dia tahu maknanya, sekarang tinggal satu langkah. Mau melakukannya atau tidak? Mau mengerjakannya atau tidak? Makanya Tuhan bilang, ini murid-murid ini sudah pantas disebut sahabat. Kenapa? Dia tahu. Awalnya tidak tahu. Dia cari tahu. Lalu aku beritahu. Sehingga dia tahu. Amin. Nah, itu cara mengerti dan menangkap pikiran dan hatinya Tuhan itu seperti itu. Mungkin hari ini Anda berkata, aku nggak bisa tahu. Aku belum mengerti tentang isi hatinya Tuhan itu apa ya. Rencana Tuhan itu apa ya. Bagus. Ya, memang Anda terbatas. Tapi sekarang Anda dengan menyadari keterbatasan Anda jangan terpuruk di situ. Ambil sikap. Aku mau nanya kepada Tuhan. Ya. Lalu Anda mulai beranikan nanya kepada Tuhan. Tentang apa yang tidak tahu itu tadi. Ketika Anda bertanya, nanti Tuhan akan memberitahu. Ketika Tuhan sudah memberitahu, Anda menjadi tahu, kan? Nah, ketika Anda sudah tahu, sekarang tinggal satu langkah. Menjadi pelaku apa yang engkau tahu itu. Amin. Sehingga Anda bisa melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan Anda boleh menyenangkan dia. Amin. Nah, mari kita berlomba-lomba ya sekarang. Berpacu, bukan dalam melodi. Berpacu dalam mengerti kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Berpacu. Ayo mulai ya, start malam hari ini kita mulai. Aku mau lebih lagi. Mau tahu tentang Tuhan, mau tahu isi hatinya Tuhan. Rajin nanya sama Tuhan. Ya. Walaupun banyak kebutuhan yang Anda sedang butuhkan, Anda lebih urungkan dulu. Aku tidak sodorkan masalahku kepada Tuhan. Aku mau tahu, fokus dulu tentang kehendak Allah di dalam kehidupanku. Karena aku mau menjadi sahabatnya Tuhan. Ya, seorang sahabat adalah mereka yang tahu tentang isi hatinya Tuhan. Amin. Nah, saudara, sahabat-sahabat Tuhan adalah orang-orang yang selalu mengikut Tuhan. Mengiring Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Ya, seorang sahabat itu menaruh hati, bahkan seorang sahabat itu rela berkorban untuk sahabatnya. Amin. Lukas pasal 12 ayat yang keempat. Perhatikan di sini. Lukas 12 ayat 4. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat membuat apa-apa lagi. Nah, Tuhan menaruh perhatian kepada sahabat-sahabatnya. Dia meneguhkan, dia memberikan kekuatan kepada para sahabatnya. Jangan takut kamu kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, ya. Tapi takutlah kepada dia. Artinya apa? Kalau Tuhan dia bilang kepada sahabatnya jangan takut, ada protection, bukan? Dia akan melindungi Anda dari semua perkara, hal-hal yang mengancam di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, sekarang kita lihat satu ayat ini bagus sekali ya. Akan saya jelaskan tentang ciri seorang sahabat yang luar biasa. Ya. Dalam Lukas 10 ayat 41 sampai ayat yang ke-42. Ya. Lukas pasal 10 ayat 41 sampai ayat 42. Nah, ini perkara yang sangat menyenangkan hatinya Tuhan. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih, ya, perhatikan, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari
padanya. Satu hari Tuhan Yesus datang ke rumah sahabatnya. Ini keluarga menjadi sahabat bagi Tuhan Yesus. Dan itu dikenal oleh khalayak semuanya. Orang mengenalnya. Ketika Lazarus itu mati, ya, itu banyak orang berharap. Ya, mana sahabatnya itu? Yang suka menyembuhkan tuh orang buta itu mana itu? Ya, kok nggak datang ya? Karena Yesus datangnya udah Lazarus sudah di kuburan, bukan? Itu dinanti-nantikan dan dikenal. Yesus itu sahabat dari keluarga Marta, Maria, dan Lazarus itu. Nah, saudara, walaupun mereka dikenal secara umum sebagai sahabatnya Tuhan Yesus, tapi dari 3 orang ini, siapa yang menjadi sahabat sejati, sahabat yang sebenarnya, yang diakui oleh Tuhan Yesus sendiri, dan itu yang menyenangkan hatinya. Ya, suatu kali Tuhan Yesus mampir ke dalam keluarga itu. Ya, nah, ketika dia mampir ke situ, lalu ya Marta dan Maria itu menyambut Yesus. Cara menyambutnya berbeda antara Maria dan Marta. Yang Marta ini mulai berpikir, apa yang bisa aku sajikan untuk Tuhan Yesus ya? Apa yang bisa aku berikan untuk Tuhan Yesus ya? Dia berpikir seperti itu. Lalu dia mulai mencoba bikin ini, bikin itu, gagasannya banyak. Idenya banyak, ya. Lalu dia sibuk untuk membuat sesuatu yang nantinya akan diberikan kepada Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga. Tapi cara menyambut Maria berbeda, ya. Dia tidak berpikir apa yang bisa aku berikan untuk Tuhan. Catat baik-baik ya. Maria tidak berpikir apa yang bisa aku berikan untuk Tuhan. Marta berpikir, apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku berikan untuk Tuhan itu. Tapi Maria tidak. Ya, aku mau tahu apa yang Tuhan mau bicarakan. Apa yang Tuhan mau sampaikan. Itu caranya. 2 orang saudara ya menyambut Tuhan yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Yang satu berkata, apa yang bisa aku kerjakan, apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku berikan. Yang satunya ya tidak ngomong begitu. Apa yang mau dia katakan. Apa yang mau dia perintahkan. Apa yang mau dia sampaikan. Apa yang mau dia beritakan. Lalu mereka melakukan sesuai dengan konsepnya tadi. Nah, Marta mulai ya dengan ide gagasannya, dia mulai sibuk bikin ini, sibuk bikin itu. Wah, ya. Nah, sebenarnya masalah bikin ini dan bikin itu, ya, makanan ini dan makanan itu bagi Marta itu sebenarnya hal yang biasa. Mungkin dia tukang catering kali ya. Nah, mungkin sudah biasa itu, ya. Dia mau siapin gini-gini, udah biasa itu, ya. Tapi, yang membuat keki dia itu sebenarnya bukan pekerjaannya sebenarnya. Ketika dia bekerja, lalu melihat saudaranya hanya duduk di dekat kaki Tuhan Yesus sambil melongo, sambil menengadah dan mendengarkan terus begitu ya. Itu yang membuat dia panas hatinya. Lalu dia datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia berkata, "Guru, tidakkah engkau peduli aku sibuk seorang diri seperti ini, sementara saudaraku hanya berpangku tangan diam seperti ini juga?" Nah, saudara, Anda lihat, ya, Marta itu sebenarnya, ya, ketika dia datang kepada Tuhan Yesus untuk mengadu itu, sebenarnya apakah dia merasa repot?
Tidak, sebenarnya dia bisa lakukan. Dia tahu kapasitasnya untuk melakukan apa. Dan dia bisa. Ketika dia lapor kepada Yesus ini, sebenarnya ada sesuatu. Ya, ya. Dia bukan masalah beratnya pekerjaan, bukan. Ya. Nah, sebenarnya ketika dia melakukan sesuatu, matanya melirik kepada Yesus. Apakah Yesus lihat apa yang sedang aku lakukan? Ternyata, selama dia melakukan segala sesuatu itu, Yesus tak sedikit pun melihat kepada Marta. Dia tidak memberi perhatian kepada Marta. Dari tadi dia hanya melihat kepada Maria saja, yang duduk di dekatnya sambil mendengarkan dia. Itu yang membuat dia sebenarnya panas. Jadi aksi protes kepada Yesus ini dilakukan oleh Marta. Ini sebenarnya adalah bentuk ya, dari ketidakterimaannya karena tidak diperhatikan oleh Yesus. Ya, kenapa engkau tidak perhatikan pekerjaanku? Supaya engkau tahu gitu loh Tuhan, bikin kue itu repotnya kayak begini. Ya, tadi dia sudah coba nih ya, pancinya dibanting sedikit supaya bunyi konteng gitu ya, supaya Yesus nengok itu. Yesusnya nggak bergeming tuh, ya. Panci mau jungkir balik, kompor mau apa, nggak bergeming loh. Gitu. Yesus terus fokus kepada Maria yang mau memperhatikan dia. Itu membuat dia dongkolnya luar biasa. Ya, nah. Dia bilang, apakah engkau tidak peduli Tuhan, aku bekerja seorang diri? Itu komplainnya kan begitu. Sebenarnya bukan masalah seorang diri. Sebenarnya bahasa lainnya, dari apa yang dituntut oleh Marta itu apa? Tuhan, kenapa engkau tidak memperhatikan aku? Kenapa engkau perhatikan cicikku Maria itu? Dia kan nggak lakukan apa-apa. Aku lakukan sesuatu untuk engkau loh Tuhan. Enggak. Nah, ketika ya Marta mulai ngomong seperti itu, Yesus tidak membela atau menghibur Marta. Justru dia mengatakan begini, Marta, Marta, engkau menyusahkan dirimu dengan banyak hal. Amin. Apa yang disebut banyak hal itu? Sesuatu yang dilakukan untuk Tuhan, bukan? Rohani loh. Bukan judi, itu enggak loh. Bukan shopping, bukan masalah itu. Bukan duniawi. Ini sudah ada di level sahabat. Betul enggak ya? Tapi sikapnya Anda lihat. Mana yang lebih menjadi perhatian Tuhan Yesus dan membuat Tuhan Yesus senang? Marta atau Maria? Kalau Anda suruh memilih, Mama nih ya, cari mantu gitu ya. Nah, ada dua cewek seperti itu. Anda pilih Marta atau Maria? Pasti pilih Marta, betul nggak? Rajin loh, bener-bener tuh. Wah, pekerjaan saya ringan nih. Dia bisa masak, dia bisa nyuci, dia bisa nyapu. Pokoknya udah, nggak perlu pembantu lah. Itu mantu tuh pembantu. Nah, tapi yang satu, dia mau cumanya dengerin, ya. Nah, ini kayak males gitu ya. Pasti orang memilih si Marta, bukan? Dulu saya sebelum mengerti tentang mendengar suara Tuhan dan menjadi sahabat Tuhan, saya mengidolakan Marta. Wah, Marta tuh rajin seperti itu ya. Kenapa? Wah, luar biasa ini. Ada orang rajin seperti itu. Tapi Tuhan mengatakan, Marta, Marta, engkau menyusahkan dirimu dengan dengan banyak hal. Ya. Idemu terlalu banyak. Walaupun engkau tujukan untuk aku. Gagasanmu terlalu banyak. Walaupun semua nanti hasil yang kau berikan kepadaku. Betul nggak ya? Tapi ya, Yesus berkata, Maria, dia tunjuk Maria, telah memilih satu bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Apa itu? Duduk, buka telinga,
dengar suaranya. Ya. Itu dipandang lebih baik. Satu perkara. Ya. Marta punya banyak perkara. Punya banyak gagasan untuk Tuhan. Ya. Tapi Maria cuma punya satu pilihan. Mau dengar, mau tahu tentang rencana Allah. Itu luar biasa. Nah, yang hari-hari ini masih mulai ya punya gaya ya berpikirnya seperti Marta. Mulai kurangin. Apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan ya? Apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan ya? Lama-lama, saudara, saya kasih tahu orang-orang yang berpikir seperti itu, nanti ya, dia bisa marah kepada temannya. Kenapa kamu nggak bantu ideku ini? Ngerti ya? Nah, saya berkali-kali ketemu ya. Saya pernah ya kumpul dengan beberapa orang dalam kelompok ini, kelompok itu. Saya menemukan orang yang kriterianya Marta gitu. Idenya banyak, gagasannya banyak. Wah, secara organisatoris sangat disukai itu, ya. Banyak gagasannya, banyak idenya seperti ini gitu ya. Nanti ya, dalam pelaksanaannya biasanya itu ya. Nanti ya, dia yang paling banyak marah-marahnya nih. Kenapa? Kenapa kamu nggak dukung saya ya? Alasannya seperti itu, ya. Nah, bukan berarti hal itu buruk, tidak, ya. Tuhan bilang apa? Itu baik. Tapi Maria telah memilih satu bagian yang lebih baik. Bukan sekedar baik, tapi lebih baik. Walaupun hanya satu. Ya, apa itu? Mendengar dan melakukannya. Dan itu yang tidak akan diambil daripada dia. Amin. Pastikan apa yang Anda canangkan itu munculnya dari Tuhan. Bukan karena Anda olah secara idealis gitu loh ya. Oh pantasnya begini, kira-kira begini. Kalau dijadiin ini begini, begitu. Ya, Anda tata menurut pemikiran Anda. Walaupun itu Anda rancang untuk pekerjaan Tuhan. Kembali, itu enggak, semua gagasan munculnya dari Tuhan. Tuhan, ya, aku bawa nih umpama Revival Total Ministry ini kepadamu. Apa yang engkau ingin lakukan untuk kelompok kami ini Tuhan? Gitu loh. Ya. Munculnya seperti itu. Apa yang ingin engkau lakukan dalam tahun ini? Kira-kira apa Tuhan yang harus kami kerjakan? Nah, mulai. Lalu Tuhan akan bicara. Lakukan ini, lakukan itu, dan sebagainya. Ya, dimulai dari Tuhan. Itu sangat menyukakan Tuhan. Ya, Marta disebut engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Itu seorang sahabat itu seperti itu. Dia bukan males ya. Maria itu bukan males. Dia melakukan kalau Tuhan ngomong. Dia tidak melakukan apa-apa kalau Tuhan nggak perintah. Itu yang Tuhan suka. Ya, memang punya ide gagasan untuk Tuhan itu baik. Tapi ada yang lebih baik. Yaitu menangkap dulu keinginan Tuhan, lalu Anda kerjakan. Itu jauh lebih baik daripada ide kita yang kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Ya. Nah, sekarang bagian berikutnya, ya. Hubungan antara Tuhan dan hamba, ya. Di bagian lain dari Alkitab, kita masih juga disebut hamba Allah atau hamba Tuhan Yesus, yaitu dalam hubungan pekerjaan pelayanan di ladang Tuhan di dunia.
Tuhan adalah Tuhan dari pekerjaan ini. Tuhan Yesus juga telah diangkat sebagai Tuhan atas seluruh ciptaan Allah. Nah, saudara, Matius 25 ayat 19 sampai 20 ini ayat yang bagus ya tentang hubungan antara Tuhan dan hamba. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Nah, saudara, hubungan Anda dengan Tuhan, ya, selain Anda sahabatnya, Anda juga hamba. Ya, kalau Anda hamba, dia Tuhan Anda. Awalnya Anda adalah hamba dosa, hamba semua roh yang lemah. Tapi sekarang Anda adalah hamba kebenaran, hamba Tuhan di sini ini ya. Nah, di saat Anda menempatkan diri melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mengerjakannya, Anda punya hubungan, dia Tuhanmu, Anda adalah hambanya melakukan. Nah, di sini saudara, si Tuhan ini menuntut tanggung jawab. Jadi hubungan antara Tuhan dan hamba ini, ya, yang perlu diperhatikan adalah ada tuntutan tanggung jawab. Karena si Tuhan itu akan mempercayakan sesuatu kepada Anda. Itu digambarkan dipercayakan talenta. Ada yang didapat 5, ada yang dapat 2, lalu ada yang dapat 1. Ya. Nah, yang dapat 5 bilang, 5 yang engkau percayakan kepadaku sekarang sudah menjadi 10. Lalu Tuhan bilang, sabaslah hai hambaku yang setia. Ya. Wah, yang 2 bilang, 2 yang kau percayakan kepadaku sudah jadi 4. Baik perbuatanmu, sabaslah hambaku. Wah, ya. Yang 1, saudara, dia tidak menghasilkan apa-apa. Dia datang, sebelum dimarahin sama tuannya, dia marah duluan. Dia marah duluan, saudara. Aku tahu engkau adalah Tuhan yang jahat, yang mengambil sesuatu dari kami ini. Nah, terus apa? Tuannya bilang ini, kamu kan sudah tahu kalau aku mau ambil untung kan? Kenapa kamu nggak menguntungkan? Kalau kamu tidak bisa menguntungkan, kenapa kamu terima itu talenta itu, walaupun cuma 1? Harusnya kamu berikan kepada yang 2 atau yang 5 itu supaya dilipat gandakan dan aku diuntungkan. Nah, saudara, ternyata hubungan Anda dengan Tuhan sebagai Tuhan dan hamba, Anda diwajibkan untuk menguntungkan dia. Sebagai bentuk tanggung jawab apa yang dipercayakan kepada Anda. Amin. Nah, banyak orang kadang-kadang ya, minta dilengkapi oleh Tuhan. Tuhan, urapi kami dengan kuasa ini. Tuhan, beri aku talenta, berikan aku karunia ini, Tuhan, ini dan itu. Nah, setelah Tuhan percayakan karunia, talenta kepada Anda, kuasa kepada Anda, lalu Anda pakai buat apa? Lalu Anda pakai buat apa? Si Tuhan ini akan datang tanya, itu karunia yang aku berikan, sekarang hasilnya mana? Semua akan dituntut. Ya, akan dituntut. Jadi jangan happy-happy, jangan suka-suka, seneng-seneng, kejar-kejar karunia ya. Kalau Anda tidak bisa menguntungkan surga, Anda akan nasibmu sama seperti yang punya 1 talenta. Amin. Dicampakkan nantinya. Banyak orang kadang-kadang begitu. Ya. Maunya fasilitas dari Tuhan. Maunya fasilitas dari Tuhan, kan? Kalau sudah difasilitasi oleh dia, dia tuntut tanggung jawabnya. Amin. Nah, catat baik-baik.
yang kejar-kejar ya, ada hamba Tuhan terkenal nih, tolong diurapi ya, biar dapat karunia ini, karunia itu. Pertanyaan saya, kalau sudah dapat nih, jadi orang sakti, jadi orang hebat, jadi orang penuh hikmat, mata rohnya terbuka, telinga rohnya juga tajam, betul nggak ya? Wah, punya karunia nubuatan, nah, dan sebagainya, punya karunia kesembuhan. Nah, setelah itu Anda pakai untuk apa? Apakah surga diuntungkan atau tidak? Pertanyaannya di situ. Ya. Wah, saudara. Apa hanya untuk kebutuhan diri Anda sendiri? Disimpan. Tuhan akan marah nanti. Itu Tuhanmu. Itu hubungan Anda dengan Tuhan. Ada nilai tanggung jawab kita. Amin. Nah, saudara, sekarang ya. Nah, Lukas 16:13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin. Nah, saudara, dalam pengabdian Anda kepada tuannya, Anda nggak boleh mendua. Anda harus lebih prioritas kepada Tuhan atau pilih dunia ini. Kolose pasal 3 ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Amin. Nah, dia adalah Tuhan, kamu adalah hambanya. Terus ayat berikutnya. Kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Nah, jadi ketuhanannya Yesus ini yang mengangkat adalah Bapaknya. Ketika dia sudah taat sampai di atas kayu salib, lalu dibangkitkan, dia diberi nama di atas segala nama, dan setiap lutut bertelut dan lidah mengaku Yesus adalah Adonai atau Tuhan, itu semuanya ya. Nah, saudara, kisah 10 ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ya, saudara. Jadi kalau Anda menyebut dia sebagai Tuhan karena dia sudah diangkat oleh Bapa menjadi Tuhan atas segala manusia dan ciptaannya, Anda harus menempatkan diri Anda sebagai hamba yang siap memberi pertanggungan jawab kepada si Tuhan itu. Amin. Ya, memberi pertanggungan jawab kepada si Tuhan tersebut. Nah, posisi yang lain, saudara, ini yang terakhir, ya. Anak sekarang, ya. Apa itu anak, saudara? Ya, hubungan kita dengan dia sebagai anak, hubungan kita dengan Allah Bapa adalah hubungan antara Bapa dan anak. Setelah kita menerima Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menjadikan kita anak dan ahli waris. Amin. Nah, saudara, hubungan antara hamba, sahabat, itu hubunganmu dengan Tuhan Yesus. Anda sahabatnya siapa? Anda bukan sahabatnya Bapak. Anda sahabatnya Yesus. Anda hambanya siapa? Anda bukan hambanya Bapak. Anda hambanya Yesus. Ya. Jadi hubungan Anda dengan Yesus itu banyak tadi ya. Anda hamba, dia Tuhan. Ya. Nah, dia sahabatmu. Itu hubungan Anda dengan Yesus. Jadi kalau Anda bilang, ya Tuhan sahabatku, sebenarnya Anda bicara dengan Tuhan Yesus. Ya. Kalau Anda sebut Tuhan, berarti Anda hambanya, aku hambamu mau melakukan ini dan itu, mau bertanggung jawab di hadapanmu,
Nah, Anda ngomong sama Yesus itu sebenarnya. Ya. Nah, sekarang bicara tentang anak. Ketika Anda menempati status atau posisi sebagai anak, sebenarnya Anda sekarang sedang membangun hubungan dengan Bapa. Ya, itu hubunganmu dengan Bapa. Nah, jadi Anda nggak boleh bilang gini, Yesus, Tuhan Yesus, aku ini anakmu. Nah, itu salah nih. Anda bukan anaknya Tuhan Yesus ya. Siapa yang masih suka doa begitu? Oh Tuhan Yesus, aku anakmu. Bukan. Anda bukan anaknya Yesus, bukan. Ya. Nah, ini yang paling bingung orang-orang Jesus only begitu ya. Nah, Yesus disebut Bapak, Yesus juga disebut Tuhan. Nah, itu bingung mereka nanti. Menempatkan dirinya. Ketika Anda jadi sahabat, Anda sahabatnya siapa? Bukan sahabatnya Bapak. Sahabatnya Yesus. Ya. Mengerti hatinya Yesus sehingga melakukan kehendak Bapa sama seperti Yesus melakukan kehendak Bapaknya. Karena apa yang Anda ketahui di dalam diri sahabatmu Yesus itu sumbernya dari Bapa. Amin. Itu. Ya. Nah, kalau Anda bekerja untuk dia, belajar bertanggung jawab. Nah, itu nurut Yesus aja sebagai Tuhanmu. Sekarang kalau Anda sekarang bicara tentang anak, ini adalah hubunganmu direct langsung dengan Bapa. Yohanes 1 ayat 12 itu kan berkata gini, setiap orang yang percaya kepadanya diberi hak untuk menjadi anak Allah. Anda disetarakan dengan Yesus. Yesus anak, Anda anak. Amin. Anaknya siapa? Anaknya Bapak. Bedanya apa? Yesus itu anak anak asli lahir dari Bapak. Anda itu anak pungut. Bedanya itu ya. Bedanya dia anak asli dari Bapak, Anda anak pungut. Tapi sudah sama-sama disahkan di notaris, saudara ya. Jadi hakmu sama dengan Yesus. Amin. Sebagai anak. Hakmu nggak beda dengan Tuhan Yesus. Di hadapan Bapak. Ya. Apa yang Bapak punya adalah anak punya. Amin. Itu berlaku. Apa yang menjadi haknya Yesus sekarang menjadi hakmu juga. Nah, kalau Anda benar-benar menjadi anaknya Allah, amin, hubunganmu direct langsung dengan Bapak. Amin. Nah, sekarang lihat ya. Apakah Anda anak Allah? Ciri anak Allah itu apa? Saya tidak bicara tentang dipimpin oleh rohnya. Ya, asal muasalnya Anda disebut anak Allah itu karena apa? Ya, sekarang perhatikan. Perhatikan salah satu definisi dari anak Allah yang terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 13. Ialah orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani atau keinginan seorang laki-laki, tetapi dari keinginan Allah. Ya, darah, keinginan jasmani, keinginan laki-laki berbicara tentang nyawa yang kedagingan, yang bertentangan dengan keinginan Allah. Anak Allah yang telah dilahirkan baru telah dibebaskan dari nyawa yang bersifat kedagingan melalui pekerjaan Roh Kudus. Ya, perhatikan ayatnya. Yohanes 1, 12, 13 ya. Tetapi orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 13-nya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Amin. Nah, itu yang disebut anak Allah. Ya. Yang lahir bukan karena keinginan dari seorang laki-laki. Ya.
Bukan karena keinginan dari seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, siapa orang yang pernah lahir tanpa keinginan laki-laki? Yesus, amin. Maria itu mengandung bukan karena Yusufnya pengen. Bukan. Betul nggak itu? Nah, bukan karena Yusuf. Bukan karena daging. Bukan karena keinginan nafsunya Yusuf, bukan. Tapi karena Allah yang intervensi. Turun, ya, menaungi Maria. Lalu Maria mengandung. Anak yang dikandung oleh Maria itu disebut kudus, anak Allah. Amin. Kenapa? Asal usulnya bukan karena keinginan seorang manusia, tapi karena keinginan Allah. Ya, itu anak Allah. Ya, itu anak Allah. Nah, saudara, sekarang kita perhatikan, ya, bahwa kalau kita anak Allah, kita harus membebaskan diri kita juga. Benihnya dari mana? Anda lahir dari apa? Nah, itu anak Allah. Dan kita mulai mengakui adanya potensi di dalam hidup Anda. Adanya benih ilahi di dalam hidup Anda. Ya, benih padi kalau tumbuh jadi padi, bukan? Kalau benih ilahi tumbuh jadi ilah. Ya, ilahi juga sama. Nah, ketika dia masih tumbuh kecil, nah itu disebut anaknya. Betul nggak ya? Lalu mulai dewasa. Terus dewasa. Anak itu semakin besar, semakin dikasih oleh manusia dan berkenan kepada Allah. Itu yang terjadi kepada Tuhan Yesus sebagai anaknya Allah. Amin. Nah, saudara, Roma pasal 8 ayat 15 sampai 16. Roma 8 ayat 15 sampai 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu ia berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya. Nah, saudara, banyak orang kadang-kadang mengaku-ngaku dirinya sebagai anak Allah. Tapi kesaksian itu harus dari dia. Roh itu bersaksi, ya, dan Anda punya keberanian mengaku karena kesaksian roh itu bahwa Anda adalah anaknya Allah. Amin. Nah, saudara, ketika Anda sudah menjadi anak Allah, Anda harus menunjukkan, ya, karakteristik daripada anak Allah itu apa? Perbuatan daripada anak Allah itu apa? Matius 5 ayat yang ke-9. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut sebagai anak Allah. Amin. Hidup kita harus membawa damai, bukan membawa masalah, bukan membawa petaka bagi orang lain. Kehadiran Anda sebagai anak Allah harus membawa damai. Oke. Nah, ayat terakhir, ya. Sebagai anak Allah, ini yang paling penting. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Nah, saudara, ya, adalah anak Allah. Oke, ya. Nah, saudara, tentang sahabat, ya, anak dan hamba ini kita sudah selesai. Ya. Nah, besok kita akan membahas tentang garam dan terang. Ya, Anda adalah garam dan Anda adalah terang dunia ini. Ya, oke, Bapak Saudara, puji Tuhan, terima kasih atas perhatiannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.